Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayu Wahyudi Husain ingin mempresentasikan eh, mata kuliah metode penelitian yaitu dengan judul Redesign Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada bab 1 yaitu pendahuluan latar belakang yaitu fakultas atau sarapan dari bahasa Latin yaitu fakultas adalah bagian administratif pada sebuah universitas. Namun secara umum fakultas diartikan sebagai sebuah divisi dalam sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subjek atau sejumlah bidang studi terkait sekolah hukum yang pertama di Indonesia. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama Rijksschool. Sekolah ini ditempatkan di Batavia sebagai realisasi pemerintah P.A. Ahmad Jajani Jajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum. Yaitu sekolah ini pada mulanya terdiri dari bagian persiapan dan bagian keahlian hukum. Pada pidana dan acara pidana, hukum adat, hukum dan peranata Islam, hukum dagang, sosiologi, ilmu pemerintah, ilmu bangsa-bangsa Hindia Belanda, bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Latin, filsafat hukum, asas-asas hukum, perdata Romawi, hukum perdata internasional, hukum intergentil, kriminologi, psikologi, ilmu kedokteran forensik, hukum internasional, hukum kolonial luar negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada bab 2 yaitu tujuan pustaka. Yang pertama yaitu fungsi dan peran Fakultas Hukum dalam pendidikan tinggi. Fakultas Hukum memiliki peran penting dalam pendidikan tinggi, khususnya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di bidang hukum. Tinjauan literatur akan menjelaskan fungsi dan peran Fakultas Hukum dalam konteks pendidikan tinggi, baik dari aspek akademik maupun profesional. Selanjutnya yaitu pentingnya desain gedung yang optimal dalam pendidikan. Desain gedung memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai eh, pentingnya desain gedung yang optimal pada konteks pendidikan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas desain gedung pendidikan. Selanjutnya yaitu masalah desain gedung Fakultas Hukum yang ada yaitu pada bagian ini akan dilakukan tinjauan terhadap masalah-masalah yang sering muncul dalam desain gedung Fakultas Hukum. Beberapa masalah yang umum terjadi seperti kurangnya ruang kuliah yang memadai, tata letak ruangan yang tidak efisien, kurangnya ruang diskusi atau perpustakaan yang memadai, serta masalah estetika akan diidentifikasi dan dikaji lebih lanjut. Selanjutnya itu prinsip desain arsitektur yang relevan. Dalam merancang ulang gedung Fakultas Hukum, pentingnya untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip desain arsitektur yang relevan. Tinjauan pustaka ini akan membahas prinsip-prinsip desain arsitektur yang dapat diterapkan dalam merancang gedung pendidikan termasuk pengguna ruang, yaitu pencahayaan, ventilasi, tata letak ruang, dan aksesibilitas. Berikutnya itu peran ergonomi dalam desain ruangan belajar. Aspek ergonomi juga menjadi hal yang penting dalam desain ruang belajar. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai peran ergonomi dalam desain ruang belajar, termasuk penataan furnitur, akustik, pencahayaan, serta kenyamanan fisik dan psikologis pengguna. Sebenarnya studi kasus redesain gedung Fakultas Hukum. Dalam literatur ini terkait akan dilakukan tinjauan terhadap studi kasus redesain gedung Fakultas Hukum pada institusi pendidikan tertentu. Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks redesain sebuah gedung Fakultas Hukum akan dianalisis untuk memperoleh
pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan dan metodologi yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Sebenarnya itu prinsip desain eh, arsitektur yang relevan dalam merancang ulang gedung Fakultas Hukum. Penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip desain arsitektur yang relevan. Tinjauan pustaka ini akan membahas prinsip-prinsip desain arsitektur yang dapat diterapkan dalam merancang gedung pendidikan, termasuk pengguna ruang, ya, dan lain sebagainya. Peran ergonomi dalam desain ruang belajar. Aspek ergonomi yaitu eh, baik yang selanjutnya itu studi kasus. Oh, selanjutnya itu kita masuk pada bab 3 itu gambar umum lokasi dan juga geografis Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi sebelumnya, merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Utara sampai mekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado. Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo. Ini adalah peta wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo. Provinsi Gorontalo. Di sini kita masuk pada wilayah administrasi Provinsi Gorontalo. Terdapat Kabupaten Bualemo, ibu kota dia Tilamuta dengan luas 1.736,61 kilometer dan jumlah kecamatan yaitu 7, jumlah desa atau kelurahan yaitu 86. Selanjutnya Kabupaten Bone Bolango yaitu Suwawa dengan luas 1.891,49, jumlah kecamatan 18, jumlah desa yaitu kelurahan. Kelurahan 165. Selanjutnya itu Kabupaten Gorontalo, Limboto dengan 2.143,48, jumlah kecamatan itu 19, jumlah desa atau kelurahan dia 207. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, Kuandang 2.141 dengan jumlah kecamatan 11, jumlah desa atau kelurahan dia 123. Kabupaten Pohato atau Marisa dia dengan luas 4.455, jumlah kecamatan 13, jumlah desa atau kelurahan 104, dan Kota Gorontalo itu ibu kota Gorontalo dengan luas 65,96 kilometer, jumlah kecamatan itu 9 dan jumlah desa atau kelurahan 50. Jadi totalnya jumlah kecamatan seluruhnya itu 77 dan jumlah desa atau kelurahannya 735. Kita masuk ya kondisi topografi. Permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Karenanya provinsi ini mempunyai banyak gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Di samping mempunyai banyak gunung, Provinsi Gorontalo juga dilintas oleh banyak sungai. Sungai terpanjang yaitu Sungai Pagoyaman yang terletak di Kabupaten Bualemo dengan panjang aliran yaitu 99,3 kilometer. Kita masuk di kondisi klimatologi yaitu dengan kondisi wilayah Kota Gorontalo yang terletak di dekat garis khatulistiwa menjadi daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi dengan suhu 33,5 derajat Celcius. Pada tahun 2013 suhu rata-rata berkisaran 26,2 Celcius sampai dengan 27,6 Celcius. Provinsi Gorontalo mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban pada tahun 2013 yaitu mencapai 86,5%. Sedangkan untuk curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 307,9 mm. Tetapi jumlah hari hujan terbanyak ada pada bulan Juli dan Desember yaitu sebanyak 24 hari. Intensitas curah hujan itu merupakan banyaknya air hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah dan rata-rata hujan
bulanan di Kota Gorontalo selama 10 tahun terakhir ya yang diolah dari data BMKG Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo. Ini adalah rata-rata curah hujan di Provinsi Gorontalo selama 10 tahun bisa dilihat dari bulan Januari hingga bulan Desember. Data ini berdasarkan sumber data berdasarkan BMKG Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo 2019. Berdasarkan data curah hujan 10 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo memiliki curah hujan yang rata-rata tertinggi sebesar 221,8 mm dan rata-rata curah hujan terendah sebesar 90,2 mm dan menghasilkan rata-rata 8 bulan basah dan 3 bulan kering sehingga diperoleh nilai Q sebesar 0,38 atau 38%. Masuk ke suhu udara. Suhu udara merupakan keadaan suhu panas dingin udara di suatu tempat menjadi tertentu pada waktu tertentu yang dipengaruhi oleh banyaknya atau sedikitnya panas matahari yang diterima oleh bumi. Kita bisa dapat dilihat pada gambar di sini bulan Januari hingga bulan Desember. Berdasarkan data suhu udara 10 tahun terakhir, rata-rata suhu udara di Provinsi Gorontalo berada di rentan 26,43 sampai 27,76 Celcius. Dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan suhu rata-rata terjadi pada bulan Februari. Untuk arah angin dan matahari, kecepatan angin tertinggi dalam suatu tahun adalah 4,0 knot yang terjadi pada bulan Agustus dan terendah 1 knot yang terjadi pada bulan Januari, April, dan November. Sedangkan kelembapan relatif antara 75,0 sampai 86,0%. Penyinaran matahari merupakan aktivitas dari matahari yang memancarkan sinar ke bumi. Selanjutnya, berdasarkan data penyinaran matahari 10 tahun terakhir, rata-rata lama penyinaran matahari di Provinsi Gorontalo berada di rentan 5,17 sampai 6,84 jam dengan lama penyinaran matahari rata-rata tertinggi terjadi pada bulan September dan lama penyinaran matahari rata-rata terendah terjadi pada bulan Januari. Masuk kepada peraturan bangunan dan kawasan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntuk sebagai disusun dengan ketentuan kegiatan wisata sarana dan prasarana tidak mengganggu fungsi kawasan lindung. Itu adapun ketentuan para peraturan zonasi untuk menata kembali bangunan yang sudah ada dengan beberapa penambahan ruangan. Ini masuk ke tinjauan khusus site deskripsi tapak sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan Kelurahan Womialo, salah satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang memiliki dataran rendah. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kelurahan Womialo, salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo yang memiliki dataran tinggi dan dataran rendah berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Konservasi Sumber Daya Alam. Pada lokasi ini memiliki luas lahan 3,5 hektar. Fakultas Hukum sudah terlihat padat dikarenakan bangunan yang digunakan Fakultas Hukum adalah bangunan yang lama. Dengan mengingat seiring bertambahnya mahasiswa setiap tahunnya dan juga Fakultas Hukum ini banyak diminati di kalangan anak SMA yang beranjak ke perkuliahan. Maka dari pihak kampus harus mencari solusi dari permasalahan ini demi meningkatkan kualitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Soalnya yaitu Universitas Negeri Gorontalo disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri di Gorontalo di Indonesia yang berdiri pada 1 September 1963. Pada gambar di atas ini terlihat dikelilingi oleh gedung-gedung fakultas lain yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Arah utara berbatasan dengan gedung Sentra Tasik UNG, gedung Farmasi dan juga gedung Kesmas UNG. Arah selatan berbatasan dengan gedung Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FSB. Selanjutnya itu kita masuk ke potensi dan hambatan berdasarkan hasil pengamatan pada site dikumpulkan beberapa hambatan itu potensi berdasarkan rancangan tata ruang wilayah RT RW Kota Gorontalo. Site
Pada kawasan ini Universitas Negeri Gorontalo untuk diredesain. Kita masuk ke hambatan lahan yang parkiran yang begitu kecil sehingga tidak dapat digunakan karena dilihat dari penyumbang mahasiswa yang begitu banyak terjadi kepadatan kendaraan sehingga dapat menghambat aktivitas di luar. Masuk di unsur pelaku kegiatan Fakultas Hukum Negeri Gorontalo yaitu dosen Fakultas Hukum, cleaning service, mahasiswa dan para pengunjung lainnya. Aktivitas kegiatan Universitas Negeri Gorontalo memiliki beragam kegiatan baik waktu lama maupun hanya sementara. Analisis tapak, analisis tata guna lahan, ditinjau dari aspek rencana tata ruang wilayah RT RW Kota Gorontalo. Kampus Universitas Negeri Gorontalo menggunakan lokasi sesuai dengan peruntukan lahan yang berada di kawasan perkotaan sehingga suara bising dari berbagai kendaraan dan keramaian mahasiswa non mahasiswa yang datang ke kampus dapat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Ini adalah analisis akan berkaitan dengan bagaimana respons suatu bangunan terhadap iklim di sekitar site. Ini juga analisis matahari yang terdapat di ini. Selanjutnya yaitu paparan sinar matahari berasal dari arah timur ke barat sehingga sisi site kampus hanya sedikit terkena paparan matahari karena terdapat pepohonan yang begitu rimbun pada bagian timur sementara itu sisi barat merupakan area persawahan pada ini yang akan terkena paparan sinar matahari sore. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.